Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan diri dulu karena bak pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkanlah Bunda memperkenalkan diri. Nama Bunda adalah Bunda Vini Pepriunita, biasa dipanggil dengan Bunda Vini. Kemudian Bunda mengajar di kelas 7A, 7B, 7C, dan 8A mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, baik anak-anak, untuk kelas 7 kita mempelajari 4 bab ya untuk semester ini. Nah, bukunya seperti ini untuk kelas 7. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi pada bab pertama kalian mempelajari tentang teks deskripsi. Di sini Bunda akan sedikit memberikan penjelasan untuk anak-anak semua. Teks deskripsi kita ambil kata kuncinya deskripsi, yaitu gambaran, di mana sebuah teks yang memberikan gambaran kepada pembaca seolah-olah pembaca ikut melihat atau ikut merasakan sesuatu hal yang disampaikan oleh penulis. Itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Sebagai contoh, misalnya judulnya Rumahku. Rumahku sangatlah rindang. Rumahku ditanami pepohonan yang hijau dan tumbuhan atau bunga berwarna-warni, tentunya sangat harum sekali. Nah, jadi dari teks deskripsi yang judulnya Rumahku dapat memberikan pemahaman kepada pembaca seolah-olah pembaca melihat dan ikut merasakan yang disampaikan oleh penulis. Nah, itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah teks narasi atau teks imajinasi. Teks narasi di sini atau imajinasi itu bersifat hayalan ya, atau fiktif belaka, tidak sesuai dengan kenyataan karena hanya bersifat pikiran manusia saja, tidak ada data-data atau sumber yang mendukung kebenarannya. Sebagai contoh, perjalanan pencarian harta karun. Nah, jadi di dalam sebuah cerita tersebut dikatakan bahwa dalam pencarian harta karun ternyata ditemukan di dalam sebuah botol yang telah ditemukan 10.000 tahun lamanya, misalnya seperti itu. Nah, tentu saja dari cerita tersebut itu bersifat imajinasi karena belum tentu ditemukan di dalam botol selama 10.000 tahun lamanya kan, itu berdasarkan imajinasi pengarang saja. Nah, itu yang dikatakan dengan cerita imajinasi karena sifatnya adalah fiktif, bersifat hayalan ya, tolong diingat ya, bersifat fiktif, bukan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah teks prosedur. Kita ambil kata kuncinya adalah prosedur. Prosedur itu merupakan sebuah langkah-langkah atau step by step. Jadi, di dalam sebuah teks prosedur nantinya akan ada material. Nah, apa sih material itu? Material itu ada alat dan bahan. Misalnya seperti ini. Pada saat kalian ingin membuat telur ceplok, tentu adanya alat dan bahan, bukan? Nah, jadi alatnya seperti ini. Misalnya nih, kompor, kuali, serok, mangkuk, sendok. Kemudian bahan: telur, garam, roiko, minyak tanah, minyak goreng, dan sebagainya. Itu merupakan material. Nah, kemudian ada juga langkah-langkah. Nah, ini yang penting di dalam teks prosedur, ada langkah-langkah pembuatannya. Misalnya yang pertama, pecahkan telur, kemudian setelah itu campurkan garam, campurkan penyedap, baru diaduk. Setelah itu panaskan minyak dan tuangkan ke dalam kuali. Itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Nah, kemudian yang keempat adalah teks laporan hasil observasi. Nah, kita ambil kuncinya observasi. Observasi itu merupakan pengamatan ya. Jadi, teks yang dimana menginformasikan kepada pembaca tentang sesuatu yang telah kita amati. Tentu sangat penting bukan kita mengetahui observasi tersebut karena tidak semua orang tahu apa yang telah kita amati. Misalnya seperti ini nih, pada saat kalian mengamati reptil. Nah, jadi kalian tulislah di teks laporan hasil observasi bahwa reptil itu adalah hewan yang amfibi, yaitu yang hidup di dua alam, di darat dan di laut. Contohnya katak ya, katak itu kan termasuk hewan amfibi.
Nah, tidak semua orang tahu bahwa kata itu merupakan hewan amfibi yang hidup di darat dan di laut. Nah, tidak hanya hewan saja, misalnya judulnya adalah nangka. Nah, nangka itu merupakan tumbuhan yang namanya juga adalah nangka sendiri. Nah, kemudian nangka memiliki ukuran yang tingginya sedang, sekitar 20 meter tingginya. Nah, tentunya itu kan bakal menginformasikan kepada pembaca atau memberikan pemahaman bahwa tinggi nangka itu ternyata sedang, ukurannya sekitar 20 meter, dan begitupun pada reptil tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Baiklah, 4 bab itu yang akan kita pelajari pada semester ganjil ini untuk kelas 7, baik 7A, 7B, 7C. Nah, Bunda harap kalian mampu untuk memahaminya. Nah, sekian dari Bunda. Akhir kata, Bunda mengucapkan selamat belajar kepada kalian semua, dan Bunda juga berpesan selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Tetap di rumah, jangan keluar dulu. Bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.